Kalau saya berefleksi terhadap diri saya sendiri, Bapak Ibu, proses pembelajaran yang menyenangkan itu sebenarnya diawali dari kalau kita tarik ya, Bang, pembelajaran menyenangkan itu pasti dia itu ada variasi proses pembelajarannya di dalam kelas itu. Tidak mungkin kalau seandainya kita belajar itu diawali dengan kahot, terus itu menyenangkan saya kira tidak mungkin ya, karena itu nanti bosan. Maka eh, yang perlu dilakukan Bapak Ibu adalah memulai untuk melakukan variasi-variasi proses pembelajaran. Kadangkala di dalam kelas, kadangkala di luar kelas, kadangkala kita menggunakan teknologi, menggunakan kahoot, menggunakan quizzes, menggunakan augmented reality, menggunakan virtual reality, tapi kadangkala kita juga menggunakan media konkret, kadangkala kita membentuk kelompok, kadangkala mungkin individu dan segala macam itu. Lah itulah yang kemudian variasi-variasi proses pembelajaran yang kemudian perlu dilakukan. Jika kemudian ada salah satu siswa di tempat Bapak Ibu yang bertanya kepada Bapak Ibu, besok belajar apa lagi ya? Itu mungkin salah satu indikator bahwa kelas Bapak Ibu itu berhasil. Artinya ada variasi proses pembelajaran dan endingnya adalah siswa menunggu besok akan belajar apa lagi gitu, Pak. Bukan malah kemudian ketika mau belajar, dia sudah merasa bosan, merasa enggan, dan endingnya adalah melakukan hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan. Maka pembelajaran yang menyenangkan itu pasti hadir di antara variasi-variasi proses pembelajaran yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Kalau kita tarik ke belakang lagi, Bapak Ibu, variasi proses pembelajaran itu hadir kalau kita melakukan persiapan secara matang, Bapak Ibu. Pada saat pembelajaran itu dilakukan, saya meyakini itu yang sibuk adalah siswanya ya, Bapak Ibu, ya. Bukan gurunya. Siswa yang berdiskusi, siswa yang presentasi, siswa yang melakukan sesuatu, siswa yang kemudian mencoba sesuatu, bukan gurunya. Guru hanya kemudian memfasilitasi, Bapak Ibu. Terus guru kapan sibuknya? Sibuknya adalah sebelum proses pembelajaran dilakukan. Menyiapkan media, menyiapkan asesmennya, menyiapkan alur rangkaian proses pembelajaran seperti apa gitu, Bapak Ibu, ya. Itu sibuknya Bapak Ibu guru itu sebelum proses pembelajaran dilakukan. Pada waktu proses pembelajaran yang sibuk adalah siswanya Bapak Ibu. Yang ini coba kita refleksi secara bersama-sama. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi Bapak Ibu, persiapan yang matang itu pasti lahir dari perspektif yang positif, energi yang positif dari guru tentang murid dan pembelajarannya. Kita perlu untuk mulai berpikir secara positif tentang murid dan juga pembelajaran yang nanti akan kita lakukan. Kalau perspektifnya guru sudah positif, pasti dia punya energi, punya motivasi untuk menyiapkan pembelajaran secara baik, secara matang, dan endingnya juga nanti ada variasi proses pembelajaran yang endingnya nanti pembelajaran akan menyenangkan. Dan nanti endingnya lagi adalah bagaimana kemudian mencapai kemerdekaan dari murid itu. Maka sebenarnya kalau kita lihat itu awalnya adalah bagaimana kemudian Bapak Ibu mempunyai kerangka perspektif yang positif, memandang murid, memandang proses pembelajaran. Kerangka positif itu yang kemudian kita lihat, kita refleksi betul. Apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan itu dengan baik atau belum? Kita refleksi secara bersama-sama, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu datang ke sekolah sekedarnya datang gitu. Setelah itu pulang gitu. Padahal kalau kita lihat dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu, murid itu datang ke sekolah itu dengan sepenuh hatinya.
Jangan sampai Bapak Ibu guru memberikan kepada murid setengah hati. Itu yang kemudian perlu dilakukan. Maka tadi pada waktu awal saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu perlu untuk datang sepenuh hati, ya, penuh hati agar nanti perspektifnya positif. Kalau kita persiapannya matang pada kemudian dan endingnya adalah kita bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Moga-moga kita terus berupaya semaksimal mungkin ya, bisa mewujudkan pembelajaran menyenangkan di ruang kelas kita, Bapak Ibu.